Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Rifki Adrian Pratama dalam rubrik Tahu nggak sih? Nah, pada materi kali ini kita akan membahas tentang bea cukai sebagai community protector. Kira-kira temanku pada tahu nggak ya? Apa sih tugas dari bea cukai itu? Yuk kita coba tanya. Hei, Files tahu nggak apa sih bea cukai itu? Tidak tahu, Mas. Tidak tahu. Mbak Aisyah tahu nggak tugas dari bea cukai itu apa? Kurang tahu gimana? Saya mau bertanya Bu, Iya. tugas dari bea cukai itu apa sebagai community protector? Eh, Terus terang selama ini karena saya tidak pernah berhubungan dengan bea cukai, jadi saya kurang begitu paham tentang tugas dari bea cukai itu apa. Kegiatannya banyak sekali kalau untuk community protector, lebih ke kalau kerjanya pengawasan. Kalau disingkat RCTI, Revenue Collector, Community Protector, Trade Facilitator, sama Industrial Assistant. RCTI. Nah, fungsi bea cukai tadi sebagai community protector untuk maksudnya barang-barang berbahaya atau ilegal. Jadi bea cukai itu di bawah Kementerian Keuangan dan dipimpin oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Revenue Collector tadi menghubungi negara dari sektor bea masuk, bea keluar serta cukai. Ya. Terus yang kedua yakni melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang berbahaya. Nah terus Dirjen Bea Cukai selain eselon 2 di pusat juga ada kantor wilayah. Tidak hanya ada di bandara internasional, tidak hanya ada di pelabuhan internasional, tapi juga ada di beberapa pangkalan sarana operasi ke laut. Kita juga punya kepala patroli. Jadi yang betul-betul mengawasi perbatasan Indonesia itu kalau orang awam tahunya kan ada polisi sama tentara aja. Di situ juga ada Customs. Gitu. Jadi yang mengawasi perbatasan Indonesia itu juga ada Customs. Tapi kami fokus di maksudnya barang-barang yang masuk. Nah, kantor wilayah ini biasanya ada di ibu kota provinsi. Nah, kalau bea cukai Yogyakarta ada di bawah, tidak sendiri. Kalau Yogyakarta nggak sendiri, kita ikutnya Jawa Tengah. Kita juga mau melakukan pengawasan terhadap maksudnya barang-barang berbahaya atau ilegal. Nah, jadi barang-barang yang masuk Indonesia atau keluar dari Indonesia itu ada yang namanya kategori latas, larangan dan atau pembatasan. Nah, latas ini ada yang dilarang atau ada yang dibatasi. Nah, beda dilarang batasi apa kok dilarang betul-betul tidak boleh masuk atau tidak boleh keluar. Apapun itu nggak ada izinnya. Ya. Terus kalau yang dibatasi dia boleh keluar atau boleh masuk itu kalau ada atau sudah memenuhi persyaratan dari instansi tertentu. Jadi bea cukai ini melaksanakan tugas itu banyak sekali tugas titipan malahan. Kalau kami kan memang di Kepala Bea dan Cukai, tapi ada juga banyak juga tugas-tugas titipan dari instansi lain seperti Kementerian Perdagangan, terus kepolisian, terus yang itu juga kesehatan, yang itu juga BPOM, kita. Titip apa Mbak? Titip peraturan. Karena kan barang-barang itu kan banyak ya komunitasnya. Komunitas itu kan banyak, tapi masuk ranahnya instansi yang mengawasi. Jadi umpamanya BPOM. BPOM kan mengawasi obat dan makanan. Nah, jadi mereka juga yang membuat peraturan. Oh, obat ini boleh masuk ke Indonesia tapi syaratnya ini, gitu. Oh, makanan ini boleh masuk ke sini ke Indonesia atau keluar boleh ke Indonesia tapi syaratnya ini. Nah, itu BPOM yang jadi peraturan kan nggak mungkin tuh nanti BPOM, kepolisian, Kementerian Perdagangan dan lain semua jaga di border. Ya kan nggak mungkin terus ngawas sesuatu barang kan nggak mungkin. Jadi mereka nitipin tugasnya ke bea cukai ini, tolong bea cukai sebagai garda depan masuk barang Indonesia, tolong dilaksanakan peraturan kami untuk masuknya barang-barang ini. Yang kita memang harus mengawasi masuknya barang-barang itu, gitu kan? Atau mengawasi masuknya maupun keluarnya. Gitu. Nah, kok masuknya harus diawasi karena kenapa sih instansi-instansi terkait itu mengeluarkan ketentuan untuk barang-barang masuk? Karena pertama untuk melindungi diri Indonesia biar nggak kalahkan, yang kedua biar Indonesia nggak jadi negara sampah. Nah, itu dia teman-teman penjelasan dari pihak bea cukai. Nah, tentang apa sih bea cukai dan tugas bea cukai. Nah, sudah jelas kan? Nah, ada redaksi ini untuk teman-teman. Nah, untuk 3 orang yang bisa menjawab dengan benar akan mendapatkan hadiah menarik. Soalnya ada di sini ya, nanti di-scan di barcode
madingnya. Nah, segitu dulu teman-teman untuk edisi kali ini. Untuk selanjutnya ditunggu di edisi mading selanjutnya. See you. SMK bisa, SK bisa Jaya, SMK bisa Sumedang, yakin sukses.